kemudian ada kata tinju, dan kata apa yang sekiranya bisa melengkapi melengkapi soal ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Mars Entertainment. Jadi soal-soal yang akan kita bahas itu berasal dari buku ini. Nah, teman-teman bisa banget mendapatkan buku ini melalui link yang ada di description box. Oke, teman-teman semua, jangan lupa juga untuk menonton video kami sebelum-sebelumnya, karena di video sebelumnya kami udah mencantumkan dan memberitahukan beberapa tips and trick yang bisa teman-teman gunakan saat akan menjawab soal. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Halo semuanya, kali ini kita akan menjawab soal nomor 15. Jadi bagi teman-teman yang masih belum menonton pembahasan kita di beberapa nomor sebelumnya, jangan lupa untuk ditonton terlebih dahulu. Oke, jadi kita lanjut aja. Di sini itu ada kata drama, kemudian ada kata babak, kemudian ada kata tinju, dan kata apa yang sekiranya bisa melengkapi melengkapi soal ini. Oke, jadi kita perlu untuk menemukan terlebih dahulu hubungan antara kedua kata ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini kan itu drama, kemudian kata kedua itu babak. Babak ini merupakan bagian dari drama. Jadi istilahnya drama itu terbagi menjadi beberapa babak. Nah, kira-kira tinju terbagi menjadi beberapa apa, kayak gitu. Maka kita harus menemukan jawaban yang sekiranya sama polanya dengan contoh soal. Nah, di sini ada episode. Nah, episode ini masih kurang tepat ya, teman-teman, jawabannya, karena episode ini lebih ke sinetron atau ke drama. Kalau ronde, nah ini bisa jadi karena memang si tinju ini terdiri atas beberapa ronde. Kalau ada pelaksanaannya kayak gitu. Kalau lakon ini bukan juga. Kalau sandiwara ini merupakan bagian dari sinetron atau film, jadi bukan jawabannya. Adegan juga. Tiga hal ini semuanya kayaknya mengarah ke sinetron atau film gitu ya. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Dan ini makanya pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini setelah menyeleksi jawabannya adalah si ronde. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 16. Nah, di sini ada kata es dan kata dingin. Kemudian di sini kita harus menemukan kedua jawaban yang sekiranya bisa melengkapi soal ini. Nah, jadi teman-teman, seperti yang aku bilang di video sebelumnya, bahwasanya bentuk dari soal analogi itu banyak banget. Jadi teman-teman perlu banget juga untuk banyak latihan soal supaya teman-teman terbiasa untuk mengeksplor soal-soal atau bentuk soal dari soal analogi kayak gitu. Nah, jadi kita temukan terlebih dahulu apa hubungan dari kedua kata ini. Jadi apa hubungan antara es dan dingin? Nah, es itu menyebabkan sesuatu menjadi terasa dingin, atau dingin ini merupakan akibat dari adanya es, atau merupakan salah satu ciri-ciri dari es. Jadi kita harus mencari kira-kira
setelah sama dengan ini, kata pertamanya itu kata keduanya merupakan akibat dari kata pertama atau ciri-ciri dari kata pertama, kayak gitu. Nah, di sini ada kata udara dan ada kata panas. Nah, pilihan jawaban ini masih kurang tepat, teman-teman. Mengapa? Karena udara itu tidak hanya identik dengan panas, kayak gitu. Jadi udara juga bisa dingin. Nah, kalau matahari dan panas, nah ini bisa jadi mengapa demikian? Karena panas merupakan salah satu ciri dari matahari, atau si panas ini merupakan akibat ketika adanya si matahari, kayak gitu. Kalau utara dan selatan ini bukan juga, karena arah mata angin itu ada beberapa. Kalau langit dan bumi ini bukan juga. Kalau darat dan laut ini bukan juga. Karena ketiga hal ini sepertinya setara gitu ya, setara, dan ini itu masih ambigu. Kenapa ambigu? Karena udara nggak cuma panas. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal ini adalah pilihan jawaban B. Betul banget. Oke, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Oke, jadi di sini ada kata mikroskop dan di sini ada kata bakteriologi. Kemudian di sini ada kata sarung tangan. Nah, kira-kira apa yang bisa melengkapi bagian yang rumpang di sini? Jadi, mikroskop adalah alat yang digunakan oleh bakteriologi. Kayak gitu. Jadi berarti kata pertama ini adalah sebuah alat dan kata kedua ini adalah orang yang menggunakan alat tersebut. Nah, jadi kita perlu untuk menemukan kata yang sekiranya berhubungan dengan si sarung tangan ini. Jadi kira-kira siapa yang biasa menggunakan sarung tangan, kayak gitu. Pertama, peneliti. Nah, tidak semua peneliti menggunakan sarung tangan, karena ada juga beberapa penelitian yang dilakukan tidak harus menggunakan sarung tangan, kayak gitu. Kemudian ada kata apoteker. Ini apoteker enggak juga, karena enggak semua aktivitas dari si apoteker ini menggunakan si sarung tangan. Kemudian ada dokter juga memakai sarung tangan di beberapa waktu tertentu. Nggak harus memakai sarung tangan untuk melakukan pekerjaannya sebagai dokter. Kemudian ada petinju. Nah, petinju ini masuk akal karena memang untuk melakukan pertandingan, salah satu alat yang harus digunakan oleh si petinju adalah sarung tangan yang besar itu. Kemudian terakhir, analisis ini bukan juga ya, teman-teman. Nah, jadi di sini ternyata ada 4 pekerjaan, dan pekerjaan yang lebih identik dengan sarung tangan atau memang menggunakan sarung tangan itu sih petinju. Oke. Nah, semoga teman-teman semua bisa mengerti dengan penjelasan aku. Jangan lupa untuk terus menonton latihan-latihan soal sebelumnya supaya teman-teman terbiasa dan bisa menemukan hubungan kata dengan cepat. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini ada kata produksi dan ada kata usaha. Kemudian di sini ada kata prestasi. Maka kira-kira kata apa yang bisa melengkapi soal ini? Nah, jadi kita perlu melihat hubungannya terlebih dahulu. Di sini ada kata produksi, kemudian ada kata usaha. Nah, hubungan dari kedua kata ini adalah lebih ke sinonim kata. Mengapa demikian? Karena produk atau produksi itu sama artinya dengan kita sedang berusaha. Jadi, kira-kira sinonim dari prestasi itu apa, kayak gitu. Di sini ada kata atau pilihan jawaban harga, ini kurang tepat. Kemudian ada pilihan penawaran, ini bukan juga.
Kemudian ada kata hasil. Nah, ini bisa jadi. Kemudian ada kata penjualan. Dan terakhir ada kata prestasi. Kenapa prestasi tidak termasuk? Karena ini katanya sama persis ya. Jadi katanya itu tidak boleh sama persis, tapi dia lebih ke kata yang maknanya sama kayak gitu. Di sini ada kata penjualan juga bukan. Nah, mengapa hasil ini bisa menjadi jawabannya? Karena prestasi merupakan hasil dari sebuah proses yang dilalui kayak gitu. Oke, mari kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, bagi teman-teman yang butuh banget buat latihan-latihan soal tanpa harus bimbel, nah teman-teman bisa banget nih untuk ikut kelas dari program kelas IDE. Nah, jadi di kelas IDE ini teman-teman bisa memilih kelas untuk bimbingan belajar melalui aplikasi atau website mulai dari CPNS, PPK, dan PPG. Nah, jadi bagi teman-teman yang tertarik untuk mengambil kelas di kelas IDE, maka teman-teman bisa banget untuk memasukkan kode promo seperti ini, Mars ASN, saat akan melakukan pembayaran. Jadi ketika teman-teman menggunakan kode referral dari channel kami, maka teman-teman akan mendapatkan potongan harga dan dijamin banget kelas IDE ini program-programnya atau platformnya itu aman 100% dan bisa banget membantu teman-teman untuk terbiasa menjawab soal, karena di website atau aplikasinya itu udah include timer untuk mengerjakan satu sub TIU. Jadi teman-teman akan terbiasa untuk menjawab soal sesuai dengan estimasi waktu yang telah ditetapkan. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal nomor 19. Jadi di sini ada kata jantung. Kemudian kata yang ditanyakan. Nah, contohnya adalah di sini ada kata otak dan ada kata memikir. Mari kita mulai mencari hubungan antara si kata otak ini dan memikir. Jadi, fungsi dari organ otak adalah untuk berpikir. Maka berarti yang ditanyakan, yang harus melengkapi titik-titik di sini adalah fungsi dari si jantung, kayak gitu. Masih bingung ngerjain tugas mendadak? Tuntaskan tugas kamu bersama Amanah Store. Di sini, mari kita mulai dari yang paling bawah dulu ya. Di sini ada kata kecerdasan. Nah, ini masih kurang tepat karena sebenarnya kecerdasan itu dia lebih ke otak, tapi yang lebih pas dengan fungsi otak adalah untuk berpikir, kayak gitu. Kemudian ada kata sentra, ini juga masih belum tepat. Memang sih otak itu ada bagian sentralnya, tapi kan yang ditanyakan di sini adalah kata jantung, kayak gitu. Kemudian ada kata kepala. Nah, ini sangat tidak berhubungan ya teman-teman. Soalnya jantung itu, letak jantung dan kepala itu sangat berbeda. Kemudian di sini ada kata syarat, juga tidak berhubungan sama sekali, dan ada kata pompa. Nah, ini bisa menjadi pilihan jawabannya. Mengapa demikian? Karena jantung memang berfungsi untuk memompa darah, kayak gitu. Oke teman-teman semua, semoga bisa dipahami. Nah, mari kita lanjut lagi ke soal yang terakhir. Nah, aku ngasih waktu ke teman-teman mungkin 10 detik untuk menjawab soal nomor 20. Oke, nah di sini ada kata Italia
dan ada kata euro. Nah, di sini kita harus menemukan pasangan kata yang tepat sesuai dengan hubungan kata yang ada di soal ini. Nah, jadi hubungan antara kedua kata ini adalah Italia itu merupakan nama negara dan euro merupakan mata uang negara terkait. Nah, jadi berarti susunannya harus sesuai dengan si contoh ini. Maka berarti di kata pertama adalah nama negara, di kata kedua adalah mata uang dari kata pertama, kayak gitu. Nah, di sini ada beberapa pilihan, jadi ada 5 pilihan. Oke. Nah, kita mulai dari yang paling A. Jadi di sini ada kata Brunei Darussalam dan Sultan. Ini kurang tepat ya, teman-teman. Sultan itu bukan mata uang dari Brunei Darussalam. Kemudian Turki dan Ankara, ini juga masih kurang tepat. Kemudian Jerman dan Dutch itu masih belum juga. Kemudian di sini ada kata Inggris dan Irlandia, tidak juga, karena kata kedua kata ini itu masih kata negara. Jadi ya, seharusnya adalah kata pertama itu negaranya dan kata kedua itu mata uangnya, kayak gitu. Nah, di sini ada kata Argentina dan kata person. Oke, jadi sebenarnya di sini ada typo ya, teman-teman. Jadi harusnya di sini tuh peso. Nah, peso ini merupakan mata uang dari Argentina. Maka pilihan jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 20 adalah yang E. Nah, jadi segitu aja dulu latihan soal kita hari ini. Bagi teman-teman yang pengen ngerasain simulasi mengerjakan soal ASN, bisa banget bergabung bersama kami di kelas ID supaya teman-teman juga bisa terbiasa dengan estimasi waktu yang ditetapkan dan teman-teman bisa melihat beberapa pola soal yang mungkin belum ada di channel kami. Oke, segitu aja dulu untuk hari ini. Thank you and see you guys. Terima kasih.